Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Multi Channel Serang Banten. Sip ya, tetap semangat ya untuk para penonton di sini. Jadi untuk kali ini ya saya kedatangan mesin showcase dan mesin es pressure box ya, seperti ini. Ini dari sebentar saya lihat dulu dari toko Arta Online Shop Cilegon ya. Arta Online Shop Cilegon. Jadi ini punya orang Cilegon ya, toko Arta Online Shop Cilegon. Oke, jadi beliau membawa dua unit ini ke tempat saya dan entah kenapa apanya yang rusak gitu ya. Pada intinya ini tidak dingin seperti itu ya. Dan sekarang kita lanjut untuk pengecekan satu persatu. Kita mulai dari pressure box dulu ya, kita cek apakah mesinnya masih hidup atau tidak ya. Oke, pertama-tama kalau mesin pressure box ini tidak hidup ataupun tidak dingin lah ya, tidak dingin, itu yang pertama harus kita cek adalah bodi ini ya. Nah, bodi belakang dan samping. Tapi kebanyakan kalau untuk pressure box dia bodi belakang ya, bukan bodi depan yang hangat. Kalau bodi belakang dia tidak hangat, artinya kompresor tidak bekerja ataupun ada kebocoran. Nah, sekarang kita cek dulu, kita hidupkan. Lihat di sini ya, kita hidupkan untuk mesin pressure box-nya dan kita lihat lampu indikator di sini apakah bisa hidup. Kita pulkan saja ininya, temperaturnya kita pulkan seperti ini ya, dan kita lihat di sini apakah hidup. Oke, langsung saja kita coba. Nah, di sini dia hidup ya. Di sini ada bunyi, dengarkan. Nah, di sini sudah ada pletek ya, ada suara pletek. Tetapi ini ada suara kipas fan hidup ya di sini ya. Tetapi untuk masalah kompresor dia tidak hidup. Makanya dia tidak akan dingin ya, karena kompresornya tidak hidup. Sekarang kita buka saja untuk melihat secara detail dalaman ini. Ini sudah saya buka dan kita coba lagi untuk menghidupkannya ya. Saya hidupkan di sini, lihat di sini. Nah, saya hidupkan lagi. Di sini ada kipas fan ya. Jadi kipas fan ini terkadang orang mengira bahwa kompresor ini masih hidup, tetapi padahal bukan kompresor ini yang hidup ya. Tetapi dia hanya kipas fan saja yang hidup. Gitu. Jadi kita harus bisa meraba di sini ya kompresor ini. Kita hidupkan. Kalau misalkan kita hidupkan, kita colokkan ke listrik, dia ada getaran dan selama beberapa detik dia langsung di sini ada suara pletek ya di overloadnya, artinya kompresor macet ya, seperti itu. Nah, tetapi kalau kita hidupkan di sini, hidupkan truk, langsung di sininya pletek ya, tidak ada jeda lagi, pletek, artinya kompresor itu konslet, seperti itu ya. Sekarang kita hidupkan di sini ya, hidupkan. Apakah ada jeda ataukah tidak ada jeda saat kita hidupkan? Colokkan. Nah, di sini belum ada suara petek ya. Kita tunggu di sini, tunggu. Nah, di sini sudah ada suara pletek ya, seperti itu ya. Tetapi kipas fan dia masih hidup, seperti itu. Nah, artinya kompresor ini ya, kompresor ini dia macet, seperti itu ya, macet. Nah, sekarang kita coba menggunakan tang ampere ya. Lihat di sini. Saya akan memasang tang ampere supaya mengetahui berapa ampere saat dia kondisi macet. Oke, saya pasang dulu tang amperenya. Saya memasangnya di skala 400 ampere. Oke ya, lihat di sini skala 400 ampere. Saya lihat di sini. Oke, jelas. Nah, saya pasang di bagian kabel yang menuju ke overload dan ke relay. Jadi dipasang di salah satu kabelnya saja. Nah ya, ini sudah terpasang ya, sudah terpasang. Kita lihat di sini. Oke, terlihat ya, jelas ya di sini ya. Nah, sekarang kita perhatikan bagian ampere sini ya.
Kalau sekiranya di ampernya 7 ampere, artinya kompresor macet. Kalau lebih dari 10 ampere, artinya kompresor konslet. Oke, sekarang kita coba hidupkan lagi untuk mesin kompresornya. Hidupkan. Perhatikan di ampere ya, saat saya mencolokkan listrik ini. Perhatikan ampernya. Nah, oke, perhatikan yang jelas ya. Saya colokkan. Di sini terdeteksi 7 ampere, 7,2 ampere. Artinya dia macet. Sebentar lagi dia 0 ampere. Nah, ya kan? 0 ampere kan? Dia berubah jadi 0 ampere. Artinya kompresor macet dan kipas akan selalu hidup. Oke ya. Kita lepas lagi. Sekarang saya buka bagian overloadnya di sini. Sekarang terlihat ya overloadnya di sini ya. Kita lihat fisiknya dulu, bagian overload dan bagian relay. Apakah fisiknya masih bagus? Kita cabut saja seperti ini, penonton. Yang kita cabut adalah harus bagian relaynya dulu ya. Relay itu seperti ini, penonton. Yang sering saya jelaskan di video ini namanya relay. Oke ya? Relay. Bisa juga disebut dengan PTC. Ini dulu dicabut baru overload ya. Seperti itu. Saya cek juga kedua-duanya. Nah, ini namanya overload ya, jelas ya. Ini namanya relay. Nah, lihat kita lihat fisiknya dari overload ini, dia fisiknya masih bagus ya. Untuk overloadnya dia masih bagus. Tidak ada tanda-tanda retak ataupun dari fisiknya masih bagus. Dan juga sama di sini juga relay dia masih bagus. Tidak ada tanda-tanda yang mencurigakan. Ini artinya masih bagus ya. Menurut saya masih bagus. Dia overloadnya masih berfungsi dan relaynya pun masih berfungsi. Nah, sekarang yang tidak berfungsi adalah bagian dari kompresornya. Oke ya, jelas ya. Nah, cara pertama yang harus kita lakukan, ini kan sudah nih ya, ini cara pertama kita cek ini. Kalau ada keretakan bagian overload, kita harus ganti dulu ya. Tapi ini kondisinya semuanya masih bagus. Cara pertama adalah kita pasang dulu bagian relay dan kita pasang bagian overload. Bagian relay dan ini bagian relay ya. Yang tadi ini bagian overload. Kita pasang. Nah, seperti itu ya. Yang dipasang. Nah, sekarang kita pukul-pukul di sini. Nah, yang sering saya sarankan kepada penonton agar bisa memukul ini ya, kompresor ini. Seperti ini penonton ya, cara memukulnya. Nah, seperti itu penonton. Pukul lagi. Pokoknya nggak usah takut-takut penontonnya. Kita pukul-pukul saja seperti ini. Ya, oke, jelas ya. Kita pukul lagi, kita gedruk segini, seperti ini. Nah, oke. Sekarang kita coba lagi, apakah masih seperti itu kondisinya? Masih ada suara cetek. Sambil kita pasang tang ampere saja penontonnya. Kita pasang tang ampere. Oke. Sekarang kita perhatikan bagian ampernya. Apakah masih macet? Kita hidupkan lagi. Itu cara kedua ya. Kita pukul-pukul seperti ini ya. Itu cara kedua. Kita hidupkan dulu. Ternyata masih 7 ampere penonton. Ya, masih 7 ampere. Yang artinya ini masih macet. Nah, sekarang kita bongkar saja. Nah, jadi gini penontonnya. Jadi kita siapkan relay yang 2 kaki seperti ini. Kita lihat di sini. Relay 2 kaki. Yang satu terhubung ke kompresor, terhubung ke kapasitor. Di sini saya siapkan untuk kapasitornya. Satu kaki terhubung ke kapasitor. Oke. Dan satu kakinya lagi terhubung ke kapasitor satunya lagi. Nah, begini penonton. Ya. Jadi seperti ini. Oke. Diutamakan harus menggunakan 2 kaki.
Sekarang kita lepas saja bagian kabel ini, kabel yang dari bawaan dari freezer yang menuju ke overload dan relay. Kita lepas. Dua-duanya kita lepas ya. Nah, nanti kita menggunakan kabel yang sini saja penonton, karena ini udah ada penjepitnya ya. Saya menggunakan kabel seperti ini, kabel seperti biasa buat ngetes ya, seperti ini ya. Nah, untuk cara mengkabelnya seperti ini ya, pemasangan kabelnya. Yang satu ke kaki sebelah sini, nah seperti ini. Oke ya, jelas ya. Yang satu ini ke overload bawaan kulkas ini ya, kompresor ini. Nah, untuk relay yang di sini kita cabut, kita ganti menggunakan relay yang saya pasang kapasitor. Ini dicabut. Sekarang kita ganti menggunakan ini yang sudah terpasang kapasitor. Sekarang kabel yang satunya ini ya, ujung ini, yang tadi kan yang masuk ke listrik ke relay, dan yang satunya lagi ini ke overload. Oke, semua sudah terpasang ya. Nah, sekarang kita hidupkan penonton. Kita hidupkan dan sambil kita ukur dengan tang ampere. Apakah masih bisa tertolong? Kalau masih bisa tertolong, artinya kompresor ini macetnya tidak parah ya, seperti itu. Tetapi kalau ditembak menggunakan kapasitor masih saja tidak hidup ya, artinya kompresor sudah tidak tertolong lagi, tetapi harus kita belah. Tahap berikutnya harus kita belah. Tetapi kalau misalkan setelah kita tembak menggunakan kapasitor dan kompresor bisa hidup, artinya kompresor kerusakan macetnya tidak terlalu parah. Oke ya, tadi kan cara pertama sudah dilakukan untuk pengecekan overload dan relay, dan cara kedua sudah memukul-mukul kompresor, cara ketiga menggunakan kapasitor. Nah, nanti cara keempatnya harus kita belah. Oke ya, sekarang kita hidupkan untuk kompresornya. Kita hidupkan manual seperti ini ya. Tadi kan menggunakan ini, sekarang kita menggunakan manual. Kita sambil lihat bagian ampernya, coba apakah dia hidup. Kita sambil pukul-pukul lagi penonton. Masih tidak bisa penonton ya, artinya si kompresor macetnya sudah parah penonton, macetnya kompresor ini ya. Kita tunggu beberapa saat supaya overload ini bisa adem dulu, baru kita coba lagi. Oke penonton, sekarang kita coba lagi ya. Kalau masih tidak bisa hidup, kita harus membongkar kompresornya ya. Nih, saya hidupkan lagi. Lihat perubahan ampernya, dia berubah apa tidak. Oke ya, artinya kompresor ini macetnya sudah parah penonton. Oke, tidak usah ragu-ragu lagi, kita harus membongkar keseluruhannya penonton ya. Yang pertama yang harus kita bongkar ataupun yang harus kita patahkan dulu untuk bagian pipanya yang menuju ke evaporator dan yang menuju ke kondensor. Penonton silahkan dengarkan saat saya memotong ini, apakah masih ada freonnya. Kalau menurut saya ini masih ada freonnya penonton ya, karena dia kondisinya cuma macet saja, tetapi biasanya untuk freonnya masih ada.
ya. Jelas kan? Freonnya dia masih ada karena memang dia kondisinya macet. Sekarang kita putuskan yang menuju ke evaporator, yang menuju ke kondensor tadi sudah kita putuskan. Kita lapisi dulu dengan apa saja sebetulnya ya, supaya meredam panas, jadi panasnya tidak ke lantai ya. Langsung saja kita hidupkan. Jadi seperti itu penontonnya, sangat mudah sekali penonton cara melepasnya. Ini hasilnya, kita ambil saja untuk pelatnya. Kita buktikan penonton ya, buktikan ada seberapa olinya. Kita hanya ingin melihat isi dalamnya. Oke, kita tuangkan saja. Penonton, olinya seperti ini. Olinya dia terlihat masih bening ya, tidak hitam. Ini kita harus membongkarnya dulu, nanti kita lanjutkan untuk pembongkaran kompresor ini penontonnya. Saya belah di sini menggunakan gerinda, nanti saya perbaiki dalamannya. Setelah itu baru setelah bisa hidup lagi kita cukupi olinya. Nah setelah itu baru kita las lagi di sini ya. Cara mengelas ini jangan sampai ada yang bocor penontonnya, dan sampai terjadi kebocoran walaupun satu rambut ya, lubangnya satu rambut, ini tidak boleh ada yang bocor bagian elasan seperti ini ya. Seperti di video saya sebelumnya, untuk pengelasan seperti ini ya, itu sangat aman sampai sekarang, jangan sampai ada yang bocor. Oke, nanti cara pembongkarannya, cara perbaikannya saya videokan lagi untuk video selanjutnya seperti itu. Sekarang kita pending dulu dan sampai di sini dulu, nanti kita teruskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.